Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita sedang bahas tema yaitu harus menerobos. Dan kemarin kita bicara tentang waktunya Tuhan. Apa yang harus diperhatikan ketika kita menunggu waktunya Tuhan? Dan kenapa kita harus menunggu waktu Tuhan? Kita baca ayatnya lebih dulu, ayat yang sama dalam Yosua 3 ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jelas, saudaraku, ketika bangsa Israel melihat tabut Allah itu diangkat, dia harus berjalan, dia harus melangkah di mana mereka berada. Artinya semua kegiatan, semua kepentingan kita dinomorduakan dan kita mengikuti akan tabut perjanjian itu. Kita tidak bisa tetap sibuk dengan kesibukan kita harus tinggalkan, mengemas semuanya dan kita berangkat mengikuti tabut itu. Lalu saudara yang Tuhan, apa yang perlu diperhatikan? Kenapa kita harus mengikuti tabut itu? Sebab saudara yang Tuhan, hidup di dalam waktunya Tuhan berarti berjalan di dalam waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya hidup kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang disebut kita akan disertai Tuhan. Dalam kita berjalan dalam waktunya Tuhan ini, ada bagian yang kita harus miliki yang disebut dengan kesabaran. Kita tidak bisa karena kita sedang menunggu. Seringkali orang gagal ketika kita menunggu, kita itu merasa tidak sabar. Jadi ketika kita menunggu waktunya Tuhan, kita harus sabar. Waktu menunggu, jangan kita cepat mengeluh, cepat melihat keadaan yang demikian dan lain sebagainya, tapi kita tetap sabar. Itu yang harus kita miliki dalam roh kita, yaitu kesabaran, salah satu buah roh. Yang berikutnya kita harus percaya pada rencana Tuhan. Kalau kita menunggu waktunya Tuhan, artinya kita meletakkan pikiran kita, rencana kita, betul-betul ada di dalam Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita dengan kondisi yang lebih baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan pengharapan. Itu yang harus kita pahami. Bahwa kita harus sadari bahwa Tuhan punya waktu dan rencana yang baik buat saudara dan saya. Itu di saat kita menunggu waktu Tuhan, sekalipun hari ini kondisi kita mungkin kurang nyaman atau kurang enak. Tapi kita harus pahami, kita harus sadar bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Jadi saudara yang Tuhan, kita harus menggunakan waktu kita dengan baik-baik. Waktu yang kita miliki ini kita gunakan secara baik. Kita tidak sembarangan, karena waktu ini tidak bisa diulang. Sehingga kita kalau Tuhan lewat, kita harus mengikutinya dengan segera. Seperti seorang yang sakit pendarahan, ketika Yesus lewat, dia tidak menunda, dia berkata, aku akan menerobos, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Di saat kita menunggu waktu Tuhan, ada bagian yang harus kita miliki, yaitu kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai relasi dengan Tuhan, mustahil kita bisa menunggu waktunya Tuhan. Kita harus punya relasi hubungan dengan Tuhan supaya kita tahu waktu Tuhan secara jelas. Jadi saudaraku yang Tuhan, dalam hidup ini, untuk menunggu waktu Tuhan, ada kesabaran, ada keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan itu akan membawa kita dalam bagiannya lebih baik. Lepas dari itu kita harus mempunyai relasi dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita ini sedang berjalan dengan Tuhan. Jadi nantikan Tuhan. Bila kita berjalan bersama dengan waktunya Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Karena bukan saudara yang berperang, tapi Tuhan berperang bagi kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila kami sabar, kami tidak mencurigai-Mu, kami mempercayai Engkau, dan kami punya relasi hidup bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin.